Karena halo. Alhamdulillah, seneng banget ini ya bisa ketemu sama teman-teman dari San. Untuk kesibukannya sekarang ini aku sebagai magister ya, sekarang udah daftar S2 lagi, lanjut lagi pendidikan di Universitas Sriwijaya lagi. Dan juga saya masih tetap aktif di mengajar. Pastinya ya, tentu itu udah menjadi rutinitas keseharian. Jadi mengajar itu nggak bisa kita lepasin dari ke aktivitas aku sehari-hari gitu. Ya. Oke, terima kasih. Saya izin share screen ya teman-teman. Apakah udah terlihat? Apakah udah terlihat teman-teman? Udah ya? Oke. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Eh, Sebagai kita materi pada hari ini itu dengan judul belajar lebih asik dengan permainan yang kreatif dan inovatif. Sebelumnya terima kasih kepada San yang telah mengadakan acara ini untuk sebagai upgrading skill untuk teman-teman bisa ada di melakukan kegiatan yang tadi udah sempat disinggung sebagai Sekolah Nusantara atau SN ya. Nah, jadi dengan topik kita pada hari ini belajar lebih asik dengan permainan. Nah, jadi kita bakal ini tujuannya untuk ke anak-anak ya dan sebagai kalian sebagai volunteer di sini. Nah, sebagai volunteer di sini bukan sebagai guru tetap ya, beda ya teman-teman. Jadi kalau sebagai volunteer itu ada tata caranya sendiri. Kalau guru tetap itu beda, banyak administrasinya, baik lebih mendalam ya. Nah, jadi karena teman-teman ini mempunyai background yang berbeda, nah jadi ini ditujukan untuk sebagai kalian sebagai volunteer. Nah, sebelum itu kontennya itu ada beberapa konten, ada 5. Yang pertama itu bagaimana sih pendekatan terhadap anak ya, terhadap anak yang mau kita ajar sebagai volunteer. Terus yang kedua, pembelajarannya harus menyenangkan pastinya ya, biar anak jadi lebih semangat untuk belajar teman-teman. Nah, bagaimana caranya? Ini yang ada nomor 3, permainan dalam memotivasi anak. Jadi dari topik kita pada hari ini itu bertujuan untuk lebih fokus ke permainan dalam pembelajaran itu sendiri. Yang keempat itu mengembangkan kreativitas dan inovasi anak. Gimana caranya? Tips dan trik juga menyampaikan materi dari permainan. Jadi nggak sesampai kita bebas aja menyampaikan materi dari permainan itu, karena permainan bukan cuma untuk main-main aja ya teman-teman. Oke, kalau kata orang itu kita tuh tak kenal maka tak sayang. Nah, kalau nggak sayang ya ta'aruf ya kita ya. Oke, perkenalkan aku Dariah Meitaza. Aku baru aja lulus dari jurusan Pendidikan Fisika Universitas Sriwijaya dengan masa studi 3,5 tahun.
dengan predikat cum laude, dan alhamdulillahnya saya mempunyai IPK 3,94. Dan saya juga langsung aja melanjutkan ke pendidikan fisika juga, sama di magister pendidikan fisika Universitas Sriwijaya. Nah, ini yang menyangkut banget dengan materi kita hari ini, itu pengalaman saya sebagai pengajar atau tentor dari bidang fisika dan matematika selama kurang lebih 3 tahun. Nah, setelah itu saya juga pernah nih pertukaran pelajar, udah kayak disinggung oleh si moderator tadi ya, pertukaran pelajar di Madura. Nah, ini merupakan pengalaman yang sangat berkesan sih buat saya, karena bukan cuma saya bisa mengajar di daerah saya, Palembang, tapi juga saya bisa mengajar di Madura, di mana kita memiliki banyak banget perbedaan ya. Perbedaan dari bahasanya, tingkah lakunya, kebiasaan-kebiasaannya itu beda banget sama di Palembang. Nah, itu menjadi sebuah tolak ukur juga sih tentang pendidikan yang ada di Indonesia ini. Nah, sekarang itu aku juga mengikuti volunteer dari Bakti Nusa, atau biasa disebut programnya itu Numecare. Nah, Numecare ini beda ya sama yang biasa, yang di atas-atas yang aku jelasin itu tentang pendidikan semua nih. Tapi yang ini tentang volunteer kita kepada orang tua, atau aku mengikutinya di Panti Jompo Harapan Kita. Nah, gitu di KM 6 ya, KM 6. KM 5 ya, deket Palimo lah. Oke, lanjut lagi. Yang pertama kita langsung masuk aja ke materi kita. Pendekatan terhadap anak. Nah, ini pendekatan ya teman-teman. Pendekatan ini lebih menekankan kepada strategi atau landasan dalam perencanaan. Beda ya pendekatan sama metode. Kalau metode itu lebih menekankan kepada tekniknya pelaksanaannya. Nah, tapi kalau pendekatan ini lebih mementingkan kepada tujuan pembelajaran. Jadi itu kalau kita berbicara tentang pendekatan dari segi pendidik sesungguhnya, itu sebenarnya banyak banget ya pendekatan ini. Ada beberapa pendekatan kalau sebagai pendidik. Itu yang pertama itu bisa dari pendekatan kontekstual, konstruktivitasnya, induktif, deduktif, saintik. Nah, itu pendekatan yang dari segi pendidikan sesungguhnya ya, sebagai guru. Nah, tapi di sini saya jelasin itu pendekatan yang lebih menekankan strateginya aja ya. Strategi dalam perencanaan untuk pengajaran terhadap anak. Oke, kalau pendekatan ini kita bisa kasih contoh nih, kayak cowok lagi mendekati cewek, itu apa yang membuat dia bisa si cewek itu bisa mendekat, melakukan pendekatan sama cowok, dan cowok juga mendekatan sama cewek. Itu pasti ada rasa tertarik. Oke, ada rasa tertarik di dalamnya. Jadi ini perlu ditekankan bahwa anak itu harus tertarik dulu sama kita. Nah, gimana cara untuk membuat anak tertarik sama kita? Apa aja sih yang membuat anak tertarik sama kita? Oke, kita jelasin sama-sama. Yang pertama itu adalah skill komunikatif. Skill komunikatif ini kayak mana sih, Kak? Itu bahasanya itu yang mudah dipahami ya teman-teman, untuk anak-anak, bukan cuma untuk remaja. Karena untuk anak-anak ini kita nggak bisa pakai bahasa kita yang remaja pada umumnya ya. Nah, jadi ini kita harus bisa menjadi pembicara yang baik dan pendengar yang baik. Oke, kalau kita bisa mendengar yang baik, kita pasti bisa berbicara yang baik. Itu komunikatif di sini. Jadi kita kalau anak-anak itu ya, kalau kita lagi mengajar, kalau kita lagi datang nih ke suatu tempat yang baru, atau misalnya ada program sekolah yang baru, nah kita itu harus bisa menjadi pendengar dulu, menjadi pendengar yang baik dan pembicara yang baik. Nah, dari pendengar dan pembicara itu kita bisa melakukan tindakan nih. Tindakan kita itu bisa dilakukan untuk memperhatikan rasa senangnya. Rasa senang kita, membuat hidup suasana itu, menciptakan suasana pergaulan tuh yang nyaman, situasinya juga yang mendukung, lingkungan yang baik, dan bisa menyampaikan pesan dengan baik. Terutama dari pembelajaran itu ya. Pembelajaran itu bisa kita sampaikan dengan baik.
Gimana sih? Pastinya kita kalau kita berbicara dengan anak, itu kalimat yang kita sampaikan itu nggak ada menyimpang. Dan harus logis di pikiran anak. Jangan terlalu tinggi dan jangan terlalu rendah. Kita harus menyesuaikan kondisi anak sesuai dengan kelasnya masing-masing. Kalau misalnya kita ada di kelas 5, kita sesuaikan dengan yang kelas 5. Tapi kalau ada di kelas 1, kita harus sesuaikan juga. Oh, dia banyak belum tahu tentang ini. Jadi kita jangan dulu singgung yang itu. Harus kita ikutin dulu anaknya. Di segi tempat dia berada atau sebuah kebutuhannya dia. Tuh, kalimatnya juga nggak boleh berlebihan. Terus ini komunikatif ini, kuncinya adalah teknik vokalnya juga. Komunikatif ini adalah skill dari kita komunikasi, berbicara. Jadi yang pasti kita harus menekankan teknik vokal. Fitnya, speednya, volumenya, artikulasinya, dan intonasinya itu harus jelas. Setiap kata yang kita keluarin itu harus ada jeda, harus ada intonasi, harus ada naik turunnya. Oke, nah di situ yang ngebuat anak-anak tuh bisa, ih kakak ini keren banget gitu. Dia adik itu jadinya semangat untuk melihat kita, mendengarkan kita, bahkan untuk kita menyampaikan materi itu. Oke, selanjutnya pendekatan yang tepat. Nanti ini bakal kita bahas lebih detail lagi setelah ini. Nah, ini pendekatan ini kadang kita tuh ya, kalau misalnya kita ketemu dengan anak-anak, kita tuh banyak tanya nih, siapa namanya, kelas berapa, sekolah di mana, anak siapa. Nah, jangan ya teman-teman ya, jangan sampai sedetail itu. Dia nggak suka diinterogasi anak-anak itu, teman-teman. Jadi kita tuh lebih ke unik, caranya tuh unik. Kita bisa interogasi itu tapi dengan cara yang secara tidak langsung, ya, secara tidak langsung. Jadi dia kayak misalnya kita mau nanya siapa namanya, sekolah di mana, nanti dia cerita tersendiri kalau dia udah merasa aman dengan kita, merasa secure dengan kita. Oke, nah jadi kita harus bisa menempatkan diri di posisi anak-anaknya melalui pendekatan-pendekatan yang nggak menginterogasi seperti itu. Kita juga harus menyesuaikan dengan nada bicaranya. Ada anak-anak itu nggak bisa kita, kadang kalau kita dengan sesama kita remaja ini ya, kita agak tinggi sedikit itu udah biasa. Tapi kalau dengan anak-anak kita nggak bisa. Kita harus mengikuti dia, lembut, harus menjadi penyayang, harus masuk mengikuti kegiatan dia, dunianya dia gitu. Oke, selanjutnya hargai kondisinya. Teman-teman, jadi kalau anak-anak itu tingkat egosentrisnya itu tinggi banget sih sebenarnya. Itulah kenapa kita itu harus ngertiin dia, bukan dia yang ngertiin kita ya teman-teman. Kita itu harus ngertiin dia gimana kondisi dia, bagaimana latar belakangnya dia. Jangan sampai kita membuat diskriminasi dari satu anak ke anaknya lain. Terus kita juga bisa caranya itu perhatiin dia, kasih dia perhatian, atau kasih puji-puji, kasih reward nih. Kalau misalnya dia bisa melakukan apa yang kita suruh, atau dia udah melakukan hal sekecil apapun, kasih reward, kasih penghargaan, kasih pujian. Dan itu nggak pujian itu nggak cuma tentang materi ya. Kita cuman kasih tepuk tangan dari teman-teman sekelasnya. Misalnya kita dari datang nih, oke, bener sekali, beri tepuk tangan untuk si A misalnya. Nah, tepuk tangan semuanya itu tuh udah menjadi sebuah apresiasi untuk anak itu. Jadi dia tuh udah, ih kakak ini gitu. Jadi beda ya pendekatannya itu tuh ya, beda. Nah, terus lanjut lagi. Jadi kita tuh kalau misalnya anak itu cerita ya, kalau di posisi ini anak itu cerita nih sama kita, kita tuh harus benar-benar mendengarkan dengan seksama, nggak terdistract dengan yang lain, nggak terkontaminasi dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi kita harus fokus ke anak. Kalau misalnya ada anak yang mau cerita ke kita, tertarik sama kita, dan mau ngobrol sama kita, berarti kita tuh udah tertarik sih buat anak itu sendiri. Jadi anak bisa melakukan pembelajaran yang menyenangkan seperti tujuan pembelajaran kita. Nah, selanjutnya kita juga harus memberikan contoh guys, dari kondisi yang dia punya. Misalnya nih, mereka ada masalah, dia nggak suka sama guru ini nih misalnya, dia nggak suka sama guru ini. Kenapa? Kita dengerin kan tadi
Sebelumnya tuh kita dengerin, kita tanya kenapa dan sebagainya. Nah, sudah itu kita harus berikan contoh yang baik, dan kita juga harus bilang kepada dia dan kasih kasih pengertian ya, pengertian kalau sebenarnya guru ini mengapa melakukan seperti ini sehingga membuat dia nggak suka dengan guru itu, kenapa gitu. Jadi kita sebagai yang dewasa harus membimbing, lebih tepatnya kita harus membimbing anak itu. Oke, selanjutnya menyukai dunia anak-anak. Ini nggak semua orang ya, nggak semua orang bisa melakukannya. Karena dunia anak-anak itu sebenarnya simple. Tapi untuk orang dewasa banyak banget yang nggak bisa suka dengan dunia anak-anak. Bahkan banyak orang yang menganggap kalau anak-anak itu ribet, ngeribetin gitu. Anak-anak tuh bisa ya teman-teman merasakan energi yang kita kasih itu bisa banget. Jadi dia itu kita harus memberikan bahasa hati kita, bukan cuma bahasa tubuh, bahasa hati kita kalau kita tuh suka dengan dunia anak-anak. Jadi kita tuh menjadi teman, bukan sebagai guru aja. Ya, bukan sebagai guru aja, guru tuh bisa jadi teman juga. Dari situ kita bisa mengambil hati anak, dan anak juga suka sama kita. Kita suka juga berusaha untuk mengerti dunia mereka gimana. Terus setiap kita melakukan perjalanan, melakukan aktivitas sama anak-anak, itu kita harus menunjukkan keceriaan guys. Jadi kita tuh kadang sebagai pendidik ya, sebagai volunteer juga, sebagai yang mau mendekatkan diri atau melakukan pengajaran kepada anak, kita harus ceria, lupakan apapun masalah yang ada di belakang kita. Kalau ketika kita udah berhadapan sama anak, yang ada di pikiran kita cuman gimana cara kita untuk mendapatkan hati dia sehingga tujuan dari kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Itu dengan ceria. Nah, ceria itu nggak harus ganteng atau cantik ya, walaupun kadang ada juga anak yang kalau misalnya kita menarik, cantik, ganteng, itu dia jadi semangat. Ada juga yang kayak itu. Tapi itu bukan suatu opsi yang utama. Suatu opsi yang utama itu adalah keceriaannya, suka hal yang kreatif yang beda. Ya, jadi kita tuh kadang susah ya nyari hal yang beda, nyari hal yang unik. Itu susah sih kita dapetin. Tapi kalau misalnya ketika kita udah bisa jadi orang apa adanya, yang unik dengan jadi diri kita sendiri, tapi kita bisa menebarkan ketulusan yang kita punya. Anak-anak bisa banget merasakan ketulusan kita. Sensitivitasnya dengan orang-orang yang baru dia kenal itu tinggi banget. Jadi dia tuh nggak mudah, anak-anak itu nggak mudah ya terbuka. Apalagi kalau misalnya kita tuh ngerasain kayak dia bukan nggak masuk sama kita, dia bukan orang yang tulus. Anak-anak bisa banget itu. Jadi kalau kita udah bisa mengambil hati anak, berarti kalian mempunyai sifat yang tulus. Ya itu soalnya nggak susah ya menyukai dunia anak ini. Oke, positive vibes. Nah, ini mungkin bukan cuman untuk anak, bukan cuman untuk pengajaran, bukan cuman untuk biar kita melancarkan kegiatan, tapi positive vibes ini semuanya butuh banget positive vibes. Itulah kenapa kita itu harus mengembangkan diri kita guys. Banyak-banyak introspeksi diri, banyak-banyak baca buku, banyak-banyak meningkatkan kemampuan kita, value kita, self development kita tuh harus benar-benar mantap stuck. Gimana kita mau membangun sebuah bangunan tanpa pondasi yang kuat? Nggak bisa guys. Kita mau nyebarin ilmu nih, mau ngajar, mau ngebuat orang lain berubah atau lebih berkembang, tapi kita sendiri nggak ada di posisi berkembang itu juga.
kita di sini bukan sebagai orang yang hebat, tapi kita sebagai belajar sama-sama. Jadi kita sama belajar dengan anak, dan positive vibes itu bakal kelihatan banget guys kalau misalnya kita memiliki growth mindset. Ya, growth mindset. Nah, growth mindset ini nih nggak semua orang ya punya. Banyak banget orang yang masih punya pikiran fix mindset. Nah, kalian, jadi untuk teman-teman di San, kalian harus banget untuk meningkatkan kemampuan diri dulu ya. Meningkatkan kemampuan diri. Positive vibes-nya itu benar-benar harus dikasih dari diri kita sendiri dulu. Kita nggak bisa ngajarin orang, kita nggak bisa nyebarin energi-energi positif kita ke orang lain kalau kitanya aja nggak punyai energi itu. Jadi kalau kayak di teori fisika itu, energi itu nggak bisa dimusnahin guys, tapi dia bisa dikembangkan, bisa diperbaruin, dan dia tetap masih ada di bumi ini ya. Nah, itu juga seperti kita di dalam kehidupan sehari-hari, energi kita itu nggak bisa dihilangin. Kalau kita lagi sedih, energi yang kita kasih tetap energi itu aja. Jadi kalau kita sedih, ya energinya sedih. Kalau kita negatif, energinya negatif. Dan itu tuh berpengaruh banget dengan lingkungan sekitar kita. Jadi ini merupakan kesan pertama, apalagi kalau misalnya kita pembukaan nih dengan anak-anak. Kesan pertama itu kita harus tunjukin apa hal uniknya. Hal unik dari diri kita tuh apa? Misalnya kakak tuh suka banget dengan main bulu tangkis misalnya. Kakak tuh suka banget main bulu tangkis, tapi kakak males banget ngejernya. Jadi kakak butuh orang lain biar ngejernya. Kakak ngapain? Nyenepnya. Nah, jadi gitu ya, bisa dicairkan suasananya gitu dengan positive vibes gitu. Jadi kalau di sini kita bisa bilang itu nggak berpengaruh lagi yang kayak orang-orang bilang, menurut pemikiran gue ya, lu punya uang, lu punya kuasa. Itu nggak bisa lagi di sini. Kalau dengan anak-anak itu, lu punya value, lu bisa menarik. Oke. Jadi intinya itu adalah value. Value kita harus ditingkatin. Oke guys. Oke, selanjutnya ini teman-teman kalau misalnya ada yang mau bertanya, tanya aja ya, nggak apa-apa langsung raise hand atau gimana, nggak apa-apa, nanti sambil kita diskusi bareng, sambil kita jawab bareng sama-sama. Oke. Selanjutnya hal yang perlu kita perhatiin guys dari pengajaran atau membuat anak itu tertarik. Yang pertama itu percaya diri. Gak semua orang guys bisa berbicara di depan kelas, di depan kegiatan, di depan orang banyak, terutama anak-anak juga. Gak semua orang bisa. Anak-anak itu ketika kita berbicara depan anak-anak, kadang anak-anak kan nggak menghargai kita ya. Kadang anak-anak juga nggak fokus ke kita. Nah, jadi kita tetap harus percaya diri, harus secure sama diri kita. Kita nggak boleh insecure. Jadi kalau kita udah percaya diri, kita bisa. Udah. Intinya kita yakin aja dulu sama diri kita. Karena apa yang kita lakukan itu sesuai dengan pikiran kita masing-masing, teman-teman. Selanjutnya penguasaan materi. Kalau penguasaan materi ini udah pasti ya, harus kita punya kepercayaan diri yang tinggi, tapi nggak punya kepenguasaan materi itu susah, sama aja. Jadinya kita gelagapan ya, jadi kita nggak siap untuk melakukan pengajaran atau memberikan hal untuk pengembangan anak, nggak bisa. Jadi fokusnya itu penguasaan materi juga, tapi tetap harus percaya diri, tetap harus meningkatkan kualitas diri. Nah, penguasaan materi ini banyak banget ya teman-teman, ini sesuai dengan tingkatannya dan sesuai dengan kebutuhannya. Kalau kita mau mengajar di matematika, kita harus ngebuat dulu awalnya matematika itu menjadi menarik. Kalau di fisika, kita harus juga buat kaitkan dengan yang kehidupan sehari-hari, jadi itu tuh menarik gitu. Tapi kalau misalnya kita cuman untuk belajar membaca, belajar menghitung, nah itu bisa kita lihat dengan benda-benda yang ada di sekitar. Jadi penguasaan materi ini sangat berkaitan dengan sebuah
kegiatan yang kita tuju gitu. Nah, gestur setelah dari percaya diri, kita mempunyai penguasaan, itu gestur bakal mengikuti. Kalau kita udah nguasai materinya, lalu kita berarti gerak-gerik kita dari suatu tempat ke tempat lain, dari kanan ke kiri, kita menguasai lapangannya. Atau kalau kita di kelas, kita di sekolah, kita tuh nggak stuck di depan aja menonton banget guys. Jadi kayak dari satu baris kita ke baris yang lain gitu, jalan dari suatu tempat duduk yang dari depan ke belakang, itu ke tengah, ke sebelah kanan, sebelah kiri, itu kita harus kuasai semua. Dari gestur itu kita tuh bisa menyeluruh gitu guys, jadi nggak cuma fokus ke yang depan-depan aja, yang belakangnya bosen. Kakak ini fokusnya ke depan aja, udah aku mabar aja. Nah, gimana ya cara kita ini, karena dia udah nggak tertarik sama kita, jadi kita nggak bisa mengambil perhatian anak gitu kalau kita nggak bisa menguasai kondisi panggung itu. Lanjutnya itu mempunyai hal unik. Yang tadi udah dijelasin ya teman-teman, kalau hal unik itu setiap orang itu, setiap individu itu pasti mempunyai hal unik. Setiap orang itu punya keunikannya masing-masing. Jadi jangan pernah jadi orang lain, jadi diri sendiri aja teman-teman. Jadi setiap cara yang kita sampaikan, setiap orang tuh punya cara sendiri-sendiri. Bodoh amat sama komentar orang. Gimana cara kita menyampaikan, gimana cara kita membangun suasana, gimana cara kita menyampaikan materi, bagaimana cara kita mengambil perhatian anak, itu beda-beda. Jadi kita fokus saja ke diri kita sendiri dengan hal-hal unik yang kita punya. Ya, itu sangat berarti banget dengan diri kita, perkembangan diri kita dan kepercayaan diri kita juga. Pasti kita punya hal unik, teman-teman. Selanjutnya, antusias. Antusias di sini excited ya, kita tuh kayak punya gairah gitu untuk mengajar mereka, untuk beriin mereka itu ilmu, untuk bagi pengalaman kita. Jadi kita tuh punya antusias, keceriaan, senyum, jangan lupa banget senyum, ketawa dan menyeluruh, gak pilih-pilih kasih. Itu worth it banget untuk mengambil perhatian anak. Jadi kita harus banget memperhatikan gestur kita, excited kita dalam menyampaikan pembicaraan kita. Antusias kita harus benar-benar pas banget. Oke, teman-teman. Selanjutnya itu bagaimana sih cara ngebuat anak tertarik untuk belajar? Oke, yang pertama, buat relevansi pembelajaran sekolah dengan kehidupan sehari-hari. Jadi kita harus bisa pinter-pinter guys menyangkut pautkan dari suatu pembelajaran ke kehidupan kita sehari-hari. Gimana nih contohnya? Misalnya kalau di pelajaran geografi, kita ajak anak itu sangkutkan dengan setiap kita. Misalnya anaknya lagi liburan nih, abis lagi liburan. Misalnya kita kasih, kalian dari Bandung ke Palembang itu berapa jam? 5 jam misalnya. Nah itu nanti dari geografi itu, oh berarti jauh ya, berapa ini nih, kalian harus menyeberang gimana gini. Nah itu diajak cerita, terus tapi tetap ada relevansinya dengan pelajaran sekolah. Kalau misalnya di fisika misalnya, kelas berapa ya, kelas 5 misalnya, kelas 5 itu benda cair, padat, dan gas misalnya. Kita kasih contoh yang agak lucu gitu. Kalau kita kentut misalnya, itu bentuknya apa? Gitu. Kalau misalnya kita mandi, kita pakai apa? Air. Kalau air itu bentuknya apa? Benda apa? Kalau misalnya padat, kita mukul orang pakai kayu. Kayu itu benda apa? Gitu. Kayak dikasih suatu relevansinya dari kehidupan sehari-hari dengan ilmu yang bakal kita sampaikan. Jadi itu sesuai dengan kondisi anak-anak. Tapi kalau untuk volunteer mungkin lebih ke tergantung gimana kita menyampaikan dari awal ya. Posisinya itu kita sebagai apa dulu. Kalau misalnya kita sebagai pendidik beneran, pengajar di suatu sekolah, kita harus melihat, otomatis lihat silabusnya, kurikulumnya, dan sebagainya ya. Kalau anak pendidikan pasti tahu. Nah,
Itu tapi kalau misalnya kalian bukan anak pendidikan, berarti kalian lebih ke umum. Yang kayak kakak kasih contoh tadi, itu lebih ke umum. Oke, selanjutnya kaitkan dengan minatnya. Misalnya, anak itu suka banget ya main game ya sekarang ya. Nah, kalau misalnya anak itu suka banget dengan main game, kalian harus ambil dari kegiatan dia, misalnya gamenya atau HP-nya lah, teknologinya. Kalian tanya, kenapa ya HP ini bisa digunain kayak gini gitu. Kenapa ya game ini bisa dibuat untuk menghibur kalian semua? Dari mana ya ini? Dari mana ya bisa HP ini ada cahaya gitu? Apa yang ngebuatnya? Gimana kalau misalnya kalian gak ngecas, HP-nya bakal mati? Kenapa bisa kayak gitu? Bisa kalian ikutin dengan minat-minat dia, ikutin dengan apa yang mereka suka gitu ya. Itu kalau untuk anak itu bakal tertarik banget untuk belajar kalau kita udah ikutin minat dia. Dia suka apa, kita harus ikut juga. Seperti yang udah dijelaskan sebelumnya, itu anak itu punya suatu egosentris yang tinggi. Egosentris bukan selfish ya, bukan sombong juga, tapi dia egosentrisnya itu lebih ke kita harus ngertiin dia, bukan dia yang ngertiin kita. Dia ngertiin kita juga susah guys. Kehidupan orang dewasa nggak sesimpel dengan anak-anak ya. Nah, jadi kita harus ngertiin anak-anak. Oke. Selanjutnya itu belajar dari alam. Belajar dari alam. Berarti kita misalnya kalau di kelas 5 SD itu ada mengklasifikasikan bentuk daun. Nah, berarti kita harus ajak nih anak-anaknya ke alam. Ajak ke alam, ambil daunnya. Oh, ini bentuk daunnya apa? Ini bentuk daunnya apa? Atau bunga. Ini bunga apa? Warnanya apa? Bentuknya gimana? Apa yang ngebedain dari bunga satu ke bunga lain gitu. Itu pasti anak jadi tertarik banget. Nanti paling ibu ini kenapa dia kayak gini, nanti kita harus bisa menjawabnya, harus bisa. Kalaupun kita kadang kita nggak tahu ya jawaban secara signifikan, tapi kita bisa jadi kaitkan lagi. Oh iya ya katanya, kita kenapa kayak gini, kita cari tahu, kita tanya lagi ke anaknya. Jadi kayak kita tuh jadinya diskusi, bukan kita yang dia nanya langsung cup kasih tahu. Nggak semua kayak gitu. Kadang kita juga mempunyai keterbatasan dari ilmu, kita juga manusia. Nah gitu, jadi kita bisa ajak anaknya itu diskusi. Nah dari situ dapatlah nanti ini keputusan sama-sama gimana yang dia tanyain tadi, dia bisa nggak dapat dari itu, biar dia berpikir juga sendiri, nggak langsung jup kasih jawaban. Itu kadang nggak melekat juga di otaknya, karena kalau nggak diajak diskusi kadang lewat-lewat aja gitu ilmunya ya. Selanjutnya itu libatkan anak dalam membuat rencana keuangan. Ini anak kelas berapapun ya, kayak kalau misalnya dia belum sekolah aja, misalnya ada uang nih, oh banyak ya uangnya, kalau ini kita hitung dulu ya berapa, ini 1, 2, walaupun dia nggak tahu itu rupiah nilainya berapa, dia nggak tahu, tapi kita hitung aja, oh ini banyak berarti ini bisa beli apa, kamu mau beli apa, untuk kedepannya mau beli apa, pengennya mau beli mainan apa. Nah itu kita juga bisa ikut juga, jadi masuk juga ke dunia dia gitu. Walaupun kadang kita ya dengan anak-anak itu kita iya-iyain aja, tapi anaknya seneng banget dia karena kita excited, karena kita melakukan pertanyaan yang banyak mengikuti dengan minat dia. Nah jadi dari situ dia juga seneng dengan kita, seneng. Jadi dari ketika dia udah seneng dengan kita, belajarnya juga udah pasti tertarik, dia pasti mengikuti kita banget gitu teman-teman. Selanjutnya ajak ia berbelanja, tapi berbelanjanya bukan kita datang dege-dege ke warung ya, bukan. Tapi kayak misalnya nih ada soal, misalnya kita nih beli buku 5 buku dengan harga 5.000, berarti satu bukunya berapa? 1.000. Nah gitu, itu bisa kita misalkan, jadi kayak digunain gitu, imajinasinya dia tuh digunain. Misalnya kalau di SMP ada variabel namanya, misalnya 5x ditambah 2x. Kadang anak-anak bingung, 5x tambah 2x apa itu? 5 pempek ditambah 2 pempek jadi berapa pempek? 7 pempek. Nah itu lebih
Ngerti dia? Lebih masuk ke otaknya. Sama kayak minus sama minus. Jadinya apa? Susah. Kalau misalnya minus, kita misalnya utang. Dia ada utang 5.000, ngutang lagi 2.000, jadi utangnya berapa? 7.000. Nah, itu bisa banget. Jadi yang nomor 5 ini kita menggunakan imajinasinya dia dalam berbelanja, dalam melakukan kebiasaan yang biasa kita lakukan keseharian gitu. Oke, selanjutnya dorong anak itu untuk memprediksi. Itu kayak yang Kak contohi tadi, kalau misalnya kita tuh ajak anak itu sharing. Misalnya, kenapa tadi yang HP tadi ya? Kenapa tadi HP-nya kok bisa hidup kayak gini ya? Kok bisa dia harus dicas kalau dia habis baterai gimana? Kenapa ya bisa kayak gini? Nah, itu anak itu kan kayak diskusi. Nanti dia bilang, oh dia kan emang harus dicas karena dia butuh listrik. Nah, itu kan dia udah bisa memprediksi ya, walaupun jawaban yang sebenarnya itu cuma secara umum, tapi dia udah meningkat kemampuan dia dalam memprediksi, dalam belajar itu sendiri juga bisa meningkat. Jadi tergantung dari materi dia, tergantung dari kebutuhan mereka masing-masing. Itu sangat kita harus menyesuaikan dengan baik sesuai dengan kebutuhannya. Oke, selanjutnya pembelajaran yang menyenangkan. Nah, pembelajaran yang menyenangkan ini teman-teman, kalau misalnya kita udah bisa menarik perhatian, membuat anak itu tertarik sama kita, pasti pembelajaran yang menyenangkan ini bakal mengikuti. Ya, bakal mengikuti pembelajaran ini. Apa sih pembelajaran menyenangkan itu? Pembelajaran yang menyenangkan itu merupakan sebuah proses di mana pembelajaran itu yang tercipta suasana siswa itu nggak takut salah lagi. Dia udah mempunyai rasa percaya diri, tingkat secure yang tinggi. Jadi dia nggak takut salah, dia bisa mengutarakan pendapat dia dengan bebas. Dia nggak takut ditertawakan, dia juga nggak dianggap sepele gitu, dihargain lah keadaannya, posisinya dihargai. Dia jadinya berani mencoba, berani untuk berbuat. Terus dia pasti berani bertanya, berani menjawab, berani mengemukakan pendapat. Kalau dia udah berani semua itu, berarti pembelajaran yang kita lakukan udah menyenangkan. Berarti kita berhasil dong membuat pembelajaran itu menyenangkan. Jadi kalau anak-anak itu udah aktif ya, berarti kalian hebat. Berarti kalian itu bagus untuk jadi pendidik. Berarti pembelajaran yang kalian lakukan itu udah menyenangkan. Karena bisa membuat siswa itu jadi senang dan termotivasi untuk mengikuti pembelajaran itu. Karena nggak semua orang bisa senang guys dari pembelajaran itu sendiri. Nggak semua orang bisa kayak gitu. Terus jadi bukan cuman kitanya aja yang aktif. Kalau kita aktif terus capek, nggak ada timbal balik. Kita kalau melakukan pembelajaran itu harus interaktif. Pembelajaran nggak cuma berfokus kepada guru, tapi berfokus kepada siswa. Apalagi kalau tergantung kurikulum ya. Kalau kurikulum di segi pendidikan itu tergantung berfokus di mana. Berfokusnya ke siswa, bukan ke guru lagi. Jadi guru itu cuma memfasilitasi anak-anak dan memberikan dorongan-dorongan untuk mengembangkan potensinya. Jadi pembelajaran menyenangkan ini memiliki strategi untuk berinteraksi dan bernegosiasi dengan teman atau guru dan anak-anak yang lain. Oke. Jadi bagaimana sih pembelajaran yang menyenangkan itu? Misalnya nih guys, ada pembelajaran matematika. Kadang anak itu pelajaran matematika itu dianggap sulit. Tapi gimana cara kita membuat pelajaran itu menjadi mudah? Misalnya, dia tuh udah di pikiran dia tuh udah bermindset kalau angka-angka yang rumit, yang susah banget untuk dipecahkan, terus rumus-rumus yang banyak banget, yang harus dihafal, harus dimengerti. Nah itu nggak bisa kita jawab yang enggak, matematika nggak sesusah itu, nggak bisa langsung gitu. Tapi kita harus kasih hal yang dari simple.
Misalnya, kenapa kalian matematika tuh padahal nggak terlalu seburuk itu. Coba nih kalian kalau misalnya disuruh hitung dari jam berapa kalian berangkat sampai jam berapa kalian tiba, itu berapa jam. Dia bingung kan ngurangnya, kadang ada yang 17.00 sampai 03.00. Kan gimana cara di anak-anak itu melogikan, kan kalau dikurang susah tuh karena jam kan. Jadi kita harus buat itu tuh jadi suka, dia tuh harus seneng gitu. Enggak gitu caranya, gini 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 gini. Nah gitu, kalau dia udah, kita bisa menjelaskan matematika dengan cara yang paling simple, dengan cara yang paling mudah, dan konsep dasarnya itu udah tersampaikan dengan baik, pasti pembelajaran itu bakal jadi menyenangkan. Oke, selanjutnya, belajar itu tidak hanya bergantung dengan apa yang diajarkan. Apa yang diajarkan. Kalau dia materi, nggak cuma tentang materi, tapi juga bergantung dari bagaimana kita mengajarkan. Cara kita yang udah dijelaskan sebelumnya, cara kita kepada anak-anak dalam belajar, dalam mengajarkan. Itu ya. Jadi belajar itu kompleks banget ketergantungannya dengan bagaimananya, bukan apanya. Saya ditanya, belajar apa? Biologi. Gimana cara guru yang ngajarin? Nggak, males, gurunya cuma nyuruh ngeringkas aja. Kan beda ya. Beda banget. Pendapat, persepsi mereka tuh beda banget. Jadi pembelajaran itu padahal seharusnya bisa dibuat jadi menyenangkan, tapi dia nggak bisa jadi menyenangkan untuk anak itu karena gurunya cuma nyuruh ngeringkas gitu. Kan itu beda ya, apa dan bagaimana. Tuh. Selanjutnya, jadi mengapa sih harus ngebuat pembelajaran itu menjadi menyenangkan? Jadi teman-teman, pembelajaran yang menyenangkan itu sebenarnya relatif. Tergantung gimana anak-anaknya menanggapi kita, menyukai kita. Kadang kalian pernah gak sih dengar kalau aku tuh suka banget dengan pelajaran fisika tuh karena gurunya. Aku tuh gak suka pelajaran fisika kelas 11 karena gurunya tuh gini. Kalau misalnya kelas 10 aku suka, walaupun dia susah tuh gurunya tuh enak, gini. Nah itu berarti pembelajarannya guru kelas 10 itu udah sukses melakukan pembelajaran yang menyenangkan. Jadi ini relatif ya teman-teman, susah, tapi bukan berarti nggak bisa dilakukan. Jadi tergantung dari situasi anaknya. Jadi jangan menonton, pembelajaran itu jangan menonton, harus dibuat menyenangkan. Gimana dengan caranya? Berarti melalui permainan juga bisa, salah satu sarananya. Permainan dalam pembelajaran. Mengapa sih harus permainan dalam pembelajaran? Kita lihat dulu. Permainan edukatif. Kalau kita lihat dari katanya, edukatif itu berasal dari edukasi atau pendidikan. Jadi permainan ini menjadi sebuah sarana. Menjadi sebuah sarana ya, bukan tujuan pembelajaran tapi sarana. Jadi permainan itu menjadi sarana untuk membuat pelajaran tadi menjadi menyenangkan. Tujuannya beda. Jadi kalau kita di suatu sekolah, kalau kita mengajar, permainan itu bukan untuk tujuannya. Kalian datang ke situ untuk apa? Untuk melakukan pengajaran, bukan untuk main-main sama anak-anak. Beda. Permainan edukatif itu bermain dan main-main itu beda ya teman-teman. Kalau bermain, dia pasti ada pelajaran yang bisa diambil. Tapi kalau main-main, cuman fokus ke main-main, udah nggak ada tujuan apapun di situ. Tapi kalau bermain melalui permainan edukatif, itu kita bisa dapat tujuan. Ada tujuan tersendiri di situ. Ya. Oke, selanjutnya. Dari permainan edukatif itu ada tiga kemampuan. Yang pertama itu kemampuan kognitif. Mungkin kalau anak-anak yang pendidikan ini udah familiar banget ya, kemampuan kognitif itu apa sih? Kognitif itu yang berhubungan dengan kognisi atau pengetahuannya dia.
pengetahuannya dia sebagai bentuk pembelajaran yang baik, menggapai tujuan dari pembelajarannya yang bagus. Jadi itu termasuk dari kesadaran dia, perasaannya dia, dari kemampuan kognitifnya, kognisinya, atau ilmu pengetahuannya. Jadi itu banyak banget ya jenisnya. Kalau misalnya pengetahuan kognitif itu mulai dari bagaimana memorinya, pembelajaran, persepsinya, pikiran dia, bahasanya. Itu di kemampuan kognitif semua. Jadi kita harus bisa mengontrol 3 kemampuan kognitif. Yang pertama itu kita harus bisa kontrol dari ilmu pengetahuan yang mereka peroleh dari pembelajaran dengan kita. Jadi ingat, permainan itu juga harus ada tujuan, harus menggapai semua kemampuan yang ada kepada anak-anak itu sendiri. Jadi kita nggak cuma main-main, tapi ada kemampuan kognitif juga yang harus kita raih gitu. Kemampuan kognitif anak yang harus kita kembangkan. Misalnya daya ingatnya dari pengetahuannya, daya ingatnya, terus bagaimana cara dia menyelesaikan masalahnya, problem solvingnya gimana. Dengan ada kita kasih studi kasus ini, gimana cara dia menyelesaikannya, itu mengembangkan kemampuan kognitif dia. Misalnya dari kerja kelompok nih, kerja kelompok ada orang 5, bagaimana cara dia mengambil keputusan dari sebuah kelompok itu. Nah itu termasuk dari kemampuan kognitifnya guys. Nah sedangkan yang kedua itu adalah afektif. Kalau afektif itu bentuk penilaian dari kemampuan kognitif yang sebelumnya. Jadi dia itu bisa dilihat dari sikapnya, nilai-nilai sosialnya, terus biasanya dia keaktifannya, dari watak dia dalam kehidupan sehari-hari, itu dilihat juga di kemampuan afektif. Jadi kalau kita melakukan permainan edukatif, kita pasti mempertimbangkan kemampuan afektif. Karena bagaimana cara dia bermain bersama teman-teman tanpa mengeluarkan rasa individualis. Bagaimana dia bisa menjadi orang yang memiliki kemampuan sosial yang baik. Itu ada di kemampuan afektif. Jadi ada 3 kemampuan yang harus kita kuasai untuk pengembangan anak. Yang pertama itu kan ilmu, yang kedua afektif, itu sikapnya. Jadi ranah kognitif dan psikomotorik ini dari afektif ini gabungan dari kognitif dan psikomotoriknya. Kalau yang psikomotorik ini, yang ketiga ini teman-teman, dia fokus ke aktivitas fisiknya. Misalnya aktivitas fisiknya kita ada games, permainan, harus lari dari satu tempat ke tempat lain, dia dijadiin perlombaan, siapa yang menang, itu ada di psikomotorik. Misalnya dia melukis, ada lukisan, gambar daun yang berbentuk menjari, gimana gambarnya, gini, ini bu, ini gambarnya. Itu berarti dia udah lagi meningkatkan kemampuan psikomotoriknya dia. Jadi ketiga kemampuan ini harus kita perhatikan untuk mengembangkan kemampuan anak melalui permainan edukatif. Jadi permainan edukatif ini nggak cuma main-main aja, nggak ada tujuan gitu. Harus ada tujuan ya teman-teman. Jadi moral, konsepnya, minatnya, sikapnya, sosialnya, fisiknya, itu gerak semua. Otaknya, itu harus kita latih semua untuk anak-anak. Selanjutnya, kelebihan menggunakan permainan. Yang pertama, meningkatkan kreativitas dan mengembangkan pola pikir anak. Ini udah pasti ya teman-teman. Karena kalau kita udah bermain, dia udah menyenangkan, dia udah semangat, dia udah tertarik sama kita, berarti itu saatnya kita bisa meningkatkan kreativitas dan pola pikir anak. Bisa kita kembangin kreativitasnya dengan kalau bermain gini, gimana cara penyelesaiannya, itu bisa. Biasanya itu anak tuh langsung, oh enggak bu, bisa gini, dia kasih saran sendiri. Itu berarti
pembelajarannya udah menyenangkan banget. Nah, dengan permainan ini juga kita bisa menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Kalau dia udah berani mengangkat tangan, mengajukan saran, mengajukan minat dia, mengajukan apa ya, kalau misalnya jawaban yang kita tanya dia bisa ngomong aja tanpa takut salah, berarti udah belajarnya udah menyenangkan banget ya melalui permainan ini terutama. Selanjutnya kita bisa melatih konsentrasi. Jadi permainan itu kan banyak banget ya jenisnya ya teman-teman. Bisa banget beberapa permainan itu bisa melatih konsentrasi. Misalnya kalau misalnya kita buat permainan tepuk tangan yang ketiga, kalau ada angka 3 ganjil, kita harus tepuk tangan. 3, 6, 9 kita tepuk tangan. Berarti awalnya 1, 2, 3 tepuk tangan. Nah itu kan udah konsen ya. Kalau kalah gimana? Itu udah melatih konsentrasi. Itu hal yang simple. Jadi permainan ini gak harus pakai alat, tapi bisa menggunakan teknik kita tersendiri. Tapi kalau ada alat, itu lebih baik. Berarti udah direncanakan dengan matang berarti materinya. Tapi kalau nggak pakai alat pun, dengan apa adanya, kadang kita kalau kita volunteer itu teman-teman, tempat itu nggak mendukung gitu. Aku pernah volunteer di suatu daerah terpencil yang listrik aja tuh susah banget teman-teman, untuk kita dapetin susah banget. Air itu nggak bersih dan jauh banget. Kalau dia itu sekolahnya SD di situ kemarin ya teman-teman, volunteer sekolahnya SD dan jauh banget dari kota. Mau ke SMP itu jaraknya 1,5 jam. Bayangin aja dia mau ke SMP. Jadi otomatis anak-anak yang di situ harus pergi dari desanya untuk dia melanjutkan sekolahnya di SMP. Atau ada beberapa yang berhenti sekolah juga karena udah terlalu jauh sekolahnya gitu. Itu jadi kalau kita volunteer nggak sesuai kondisi kita tuh kadang nggak mendukung. Apalagi kalau kita harus pakai alat. Jadi kita sebagai volunteer, sebagai relawan, anak-anak muda itu harus cerdas ya, harus cerdas mencari apa yang harus kita lakuin untuk ngebuat pembelajaran ini menjadi menyenangkan. Misalnya dengan hal-hal simpel, yang penting kita harus buat pembelajaran itu menjadi menyenangkan. Nanti dia merasa anak-anaknya malah nggak mau pisah lagi sama kita. Dia maunya, Kak di sini aja, aku suka dengan belajar dengan kakak. Nanti kalian yang merasain kalau sebenarnya kalian itu udah bermanfaat untuk orang lain. Dan gimana rasa sukanya itu, rasa senengnya kalau kita sebagai orang yang bisa bermanfaat untuk orang lain itu bagus banget. Oke, selanjutnya meningkatkan kemampuan bersosialisasi dan komunikasi. Dengan permainan, kalau anak udah nyaman, udah berani mengutarakan pendapat, berarti dia udah meningkat kemampuan komunikasinya. Dan kalau kita bertim nih buat permainan tim, berarti kemampuan bersosialisasinya juga udah meningkat. Jadi satu teman ke teman lain udah lebih dekat. Kadang kalau di sekolah itu kita cuma ketemunya di sekolah. Tapi kalau di rumah kita sendiri-sendiri, gak ada jiwa sosialisasi. Itu minim banget untuk anak-anak sekarang. Kenapa? Karena udah terkontaminasi dengan teknologi, dengan HP. Jadi lebihnya ke dunia maya, bukan dunia nyata gitu. Jadi kemampuan sosialisasi mereka tuh kurang. Itu tugas kita juga sebagai volunteer, relawan yang bakal mengajar anak-anak. Jadi kita harus mengasah kemampuan bersosialisasi dan berkomunikasinya mereka. Selanjutnya mengembangkan ide dan kreativitas anak. Ide dan kreativitas anak. Sebenarnya kreativitas itu udah ada sejak lahir, teman-teman. Jadi kita semua dari satu individu itu pasti punya kreativitas. Tapi yang ngebedainnya kreativitasnya itu dikembangkan atau enggak. Kalau kreativitasnya dikembangkan, berarti dia udah termasuk anak yang kreatif. Ya, anak yang kreatif. Tapi kalau kreativitasnya enggak dikembangkan, berarti dia masih di stuck.
harus butuh rangsangan, stimulasi, harus butuh rangsangan dari orang lain. Siapa yang ngerangsang mereka? Orang dewasa. Kita sebagai, entah itu dari keluarga, dari teman-teman, ataupun dari relawan yang kayak kita. Kita harus banget melatih kreativitas anak, mengasahnya. Karena nggak semua orang tua bisa mengembangkan kreativitasnya. Apalagi kalau misalnya kita udah berbicara di daerah-daerah terpencil. Kalau di daerah-daerah terpencil, kreativitas anak itu dikit banget, teman-teman. Karena dia nggak bisa bereksplorasi lebih banyak. Tugas kita apa? Kita mengabdi, kita berguna untuk masyarakat, sumbangsih kita untuk masyarakat itu berguna demi mengembangkan kreativitas anak-anak yang ada di Indonesia, terutama daerah kita ya, daerah kita. Gitu. Selanjutnya itu perkembangan jiwa anak. Nah, teman-teman, stres itu kadang memang lebih dominan dirasakan oleh orang tua. Tapi kadang anak juga secara tidak langsung banyak yang mengalami stres ringan. Mulai dari dia trauma, mulai dari dia merasa tidak dihargain, merasa permainan, tingkat childishnya dia itu nggak berkembang ketika dia anak-anak. Jadi childishnya dia itu berkembang ketika dia udah besar. Inner child. Ya guys. Nah, jadi perkembangan jiwa anak-anak ini bisa kita manfaatkan melalui permainan. Jadi jiwanya ini akan diasah oleh kita. Jadi nggak cuman dia bersosialisasi, nggak cuma dia pembelajarannya aja, mengembangkan kreativitasnya tadi, tapi jiwanya itu, dari hatinya, batinnya, itu harus bagus, harus berkembang. Itu kunci utama untuk anak itu bisa menjadi orang yang lebih baik di kemudian hari. Perkembangan jiwa anak. Oke, selanjutnya, mengarah ke proses bukan hasil. Teman-teman, kalau permainan itu pasti ada yang menang, ada yang kalah. Tapi kita harus menekankan setiap kita melakukan permainan edukatif, kita menekankan kepada prosesnya, bukan hasilnya. Kalau kita menekankan ke hasil, gak enak yang kalah. Dan yang menang jadi sombong. Tapi kita harus mengarahkan anak-anak kepada proses. Proses yang mereka alami, proses yang mereka jalani tadi, melalui permainan yang sudah kita lakuin, itu apa? Kalian jelasin ke anak-anak. Kalian sampaikan. Atau bisa kalian tanyakan. Jadi apa yang bisa diambil dari permainan kita kali ini? Nah, itu bisa. Itu jadi prosesnya ya, bukan hasilnya. Memang hasilnya bisa kita jadiin, misalnya dia kalah, kita jadiin hukuman misalnya. Tapi hukumannya yang menyenangkan dan yang mengandung unsur edukatif. Misalnya yang kalah kita suruh berhitung. Misalnya kalau untuk anak-anak SD kelas 1, kelas 2 misalnya. Atau kalau udah kelas 4, perkalian. Atau yang mengunsur edukatif lah. Jangan cuman hukuman gak ada ininya, gak ada untungnya gitu. Gak ada proses yang mengarahkan anak menjadi lebih baik, itu gak ada. Jadi kita harus pinter-pinter ya mencari prosesnya, mengembangkan proses anak menjadi lebih baik. Itu harus kita pinter-pinter. Itu tugas guru emang sebesar itu sebenarnya, sekompleks itu. Oke. Jadi permainan itu juga bisa sebagai pemecah situasi atau kebekuan pikiran dan fisik. Ya teman-teman, kalau misalnya kita lagi baru kenal nih sama anak, pasti anak itu udah tertarik sama kita, tapi dia masih kaku, masih beku banget situasinya. Gimana cara kita? Ya melalui permainan.
Jadi dia permainan ini bisa memecahkan situasi yang awalnya kaku, kita ajak sama-sama. Ice breaking itu termasuk permainan. Jadi memecahkan situasi yang kebekuan yang ada di pikiran dan fisik kita. Yang awalnya kita duduk aja, capek selama 1 jam. Kita ajak berdiri, kita ajak melakukan ice breaking. Nah itu termasuk permainan. Memecah situasinya, kebekuan dari pikiran dan fisik kita sendiri. Oke, selanjutnya pengembangan kreativitas dan inovasi anak. Jadi udah dijelasin tadi ya sebelumnya teman-teman. Kalau kreativitas itu dari lahir, udah ada dari lahir. Tapi tergantung dari stimulasinya, rangsangannya. Ketika dia udah dikasih rangsangan, anak itu bisa berinovasi, guys. Dia jadi karena dia kreatif, udah dikasih rangsangan, terus dia bisa berinovasi juga. Itu yang harus kita tekankan dalam pembelajaran. Gimana jadi caranya? Tips dan tripsnya. Yang pertama, pengembangan kreativitas dan inovasi anak itu bisa kita melakukan persiapan dulu. Persiapan dan perencanaan. Tapi dia tetap aja berorientasi kepada kebutuhan anak. Jangan sampai kita melakukan persiapan, melakukan perencanaan, tujuan kita kemana? Misalnya kita udah ngerencanain nih untuk anak kelas 2. Tapi ketika kita datang ke sekolah, anaknya itu kelas 6. Gak bisa. Gak cocok. Jadi kreativitas dan inovasi anak itu gak bisa berkembang. Karena bukan itu lagi yang dia butuhin. Udah lewat masanya. Bukan untuk kelas 2 lagi. Sekarang untuk kelas 6. Jauh banget perbedaannya. Kalau dia ke kelas 2 ke kelas 3 mungkin masih bisa ya kita pakai ya teman-teman. Tapi kalau misalnya udah dari kelas 2 ke kelas 6 udah jauh. Beda. Perlakuan kita beda. Jadi persiapan dan perencanaannya harus benar-benar matang untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi anak. Sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua, menstimulasi, membimbing, mengasah dan memberikan kegiatan. Nah, menstimulasi tadi kita kasih rangsangan nih. Gimana rangsangannya itu untuk anak? Gimana perencanaan kreativitas yang baik untuk anak? Setelah kita kasih rancangan dengan permainan ini kita jelasin ya misalnya. Terus kita bimbing. Gimana biar dia bisa mencapai suatu pembelajaran yang menarik dari melalui permainan itu. Jadi kita bimbing nih. Kita bimbing anak-anaknya satu persatu. Kita bimbing melalui cara-cara kita. Jadi kita tuh harus berkaitan banget sama yang sebelumnya yang awal-awal saya jelasin, kalau kita mempunyai sikap komunikatif yang baik. Kita bisa membimbing anak karena kita mempunyai sikap komunikatif yang baik untuk anak itu sendiri. Dari kita membimbing itu kita bisa mengasah, mulai kita asah kreativitasnya, kita ajak dia berpikir apa yang bisa kita lakukan, inovasinya gimana. Misalnya dari satu kertas nih, kita kasih contoh untuk ngebuat burung misalnya, ngebuat pesawat. Dari pesawat ini apalagi yang bisa terbang? Burung misalnya. Berarti burung bisa juga kita buat. Gimana caranya? Kita asah dan kita kasih kegiatan, kita beri kegiatan. Nah itu nanti dia tertanam di jiwanya. Oh ternyata satu kertas aja bisa dibuat jadi burung, bisa dibuat jadi pesawat, bisa membuat apa lagi kita bisa dari satu kertas. Berarti inovasi anak di situ sudah terasa mulai. Nanti dia bertanya misalnya, coba kira-kira dari kertas ini lagi bisa kita buat apa lagi? Kita asah lagi, inovasi-inovasi anak itu kita asah lagi. Jadi kreativitasnya itu banyak berkembang. Apalagi untuk anak-anak yang masih di tahap taman kanak-kanak sampai kelas 2 SD. Itu masih butuh banget kreativitas dan inovasi gitu. Diasah terus.
Kalau kita nggak bisa, kita bisa menggunakan media, misalnya YouTube. Kita bisa gunain media, tapi balik lagi tergantung dengan situasi yang tempat kita volunteer, teman-teman. Kadang tempat volunteer itu nggak menyesuaikan dengan apa yang kita mau. Misalnya media kita harusnya pakai proyektor, tapi di situ nggak ada listrik, gimana? Tapi kita mau pakai laptop, kita mau pakai alat pendengaran speaker, tapi di situ nggak bisa kita gunain itu, ya nggak bisa. Kita harus menyesuaikan dari tempat. Jadi ini semuanya sebenarnya tergantung dari kebutuhan dan situasinya. Jadi nanti teman-teman mungkin bisa sharing-sharing lagi ya, mau yang gimana gitu, kebutuhannya tuh yang mau gimana, studi kasusnya itu gimana. Oke, yang ketiga, menarik kesimpulan. Setelah kita buat tadi banyak ya, kita buat dari pengembangan aktivitasnya, inovasinya udah berkembang, udah kita asah, udah kita kasih kegiatan, udah kita bimbing, kita harus bisa narik kesimpulan dari permainannya. Kalau nggak kita yang ngasih kesimpulan, dia yang mikir kesimpulannya apa. Misalnya kesimpulannya tadi, ternyata hal yang sederhana bisa dikembangin ya Bu ya, bisa dibuat jadi banyak banget bentuknya ya Bu, ternyata aku baru tahu. Nah gitu, kalau misalnya dia udah bilang gitu, berarti dia bisa narik kesimpulan. Atau kita bilang, jadi kita kasih quotes, atau kita kasih kalimat-kalimat motivasi untuk anak biar terus berkembang dan mengasah kreativitasnya masing-masing. Karena kalau kita volunteer teman-teman, kita bukan faktor internal mereka, kita cuma eksternalnya mereka. Jadi kadang nggak semua keluarga mengerti akan pengembangan kreativitas dan inovasi anak. Jadi kita sebagai orang luar, eksternalnya mereka, kita cuma bisa membimbing sesekali, tapi kita harus tetap kasih semangat. Jadi kita datang saat itu harus berguna. Setidaknya kita di situ ada yang menyerap gitu. Apa yang kita jelasin itu diserap oleh mereka. Setidaknya seperti itu. Oke, lanjut lagi ke 5. Yang kelima, mungkin ini yang terakhir ya. Tips dan trik menyampaikan materi melalui permainan. Nah, gimana sih menyampaikan materi melalui permainan? Tergantung tadi bagaimana kondisinya ya. Yang pertama itu first impression-nya. Jadi permainan ini harus kita jelasin dengan first impression yang menarik dulu. Bukan cuma materi teman-teman, tapi permainan dan bahannya itu udah menarik. Coba kalau misalnya ya, kita kasih kertas tadi, dia memang gak kepikir kertas itu bisa jadi gitu. Tapi ketika kita kasih hal atau suatu benda atau alat yang lebih wow, yang lebih bagus, dia bakal lebih tertarik. Oh, gimana ini caranya Bu mainnya? Gimana ini? Dia jadinya, karena dia belum pernah lihat alat itu, belum pernah lihat media itu, jadi dia tertarik dengan penggunaan alat itu gimana. Jadi kita harus first impression. Apapun itu, teman-teman, first impression itu yang menjadi pertama kali kita harus perhatikan. Ya. Oke, selanjutnya itu permainannya yang menarik atau unik. Yang seperti dijelaskan bahwa permainan yang belum pernah dia lihat itu lebih bagus. Tapi kadang kita itu karena kita volunteer bukan bidang kita ya, jadi kita kadang bingung kan, mau permainan yang mana yang menarik, kayak gimana yang unik gitu. Kadang kita memang bingung, tapi semaksimal mungkin kita kasih terobosan baru lah untuk permainan, untuk membuat permainan yang unik. Bagaimana cara kita menyampaikan itu juga sangat berpengaruh. Percuma permainannya unik tapi kita menyampaikannya nggak menarik, percuma juga.
Kalau permainan menarik aja, tapi kita caranya penyampaiannya gak menarik, gak enak juga. Sama kayak misalnya kita deket sama seseorang nih, dia ganteng, dia cantik, tapi dalamnya gak menarik, percuma kan. Jadi ganteng dan cantiknya itu bakal terkikis. Tapi kalau permainannya menarik, penyampaiannya menarik tapi permainannya biasa aja, itu bagus. Kalau misalnya dalamnya seseorang itu, hatinya itu bagus, hatinya menarik, baik banget dari dalam, tapi luarnya biasa aja, dia jadinya menarik, jadinya bagus, jadinya high value tetap. Kayak gitu juga dengan permainan, teman-teman. Jadi kalau permainannya biasa aja, tapi cara kita menyampaikan semangat menarik, itu bakal menarik perhatian anak-anak. Oke, menyampaikan instruksi yang mudah dipahami. Itu sangkut paut banget ya sama yang cara kita komunikatif kita. Jadi jangan sampai membuat anak bingung. Kadang ya teman-teman, di suatu organisasi, kalau kita menyampaikan materi, menyampaikan instruksi, itu jangan sampai banyak orang yang ngomong. Kalau dia udah banyak banget orang yang ngomong, anak-anak bingung. Jadi menyampaikan instruksinya susah dipahami. Jadi harus satu orang aja. Pemimpin, kita cuma membimbing orang anak-anak yang nggak bisa, tapi kita kasih petunjuk aja. Bukan menyampaikan instruksi. Jangan banyak banget yang ngomong. Jadi biar anak-anak itu tuh nggak bingung, mudah gitu dipahami. Tapi pilih orang yang bisa menyampaikan instruksi dengan baik. Nggak semua orang yang bisa menyampaikan instruksi dengan baik. Itu balik lagi ke pengembangan diri masing-masing. Jadi teman-teman harus banyak-banyak belajar. Aku juga harus banyak-banyak belajar untuk menjadi high value. High value kita harus diasah terus. Oke? Yang keempat itu sesuai kebutuhan anak. Itu tadi yang saya contohin, kalau dia kelas 2 dia nggak bisa ke kelas 6. Atau kalau dia kelas 6 dia nggak bisa ke SMA. Beda. Pola pikirnya udah beda. Tantangan yang dia hadapin udah beda. Jadi kalau misalnya kita kasih permainan kertas tadi ke anak SMA, udah kita yang dibodohinnya. Ini gak cocok ya teman-teman ya. Sesuai dengan kebutuhan anak, sesuai dengan jenjangnya, sesuai dengan umurnya. Selanjutnya kasih apresiasi berupa reward. Kalau bisa, kita kan kalau misalnya volunteer ini sekali-sekali ya ketemunya ya, kasih mereka permen aja, dia udah seneng. Apalagi hadiah yang agak besar, dia permen aja udah seneng, teman-teman. Anak-anak itu kalau bisa jawab ini, ibu kasih permen nih, atau ibu kasih pensil, ibu kasih buku, dia udah seneng. Tapi apresiasi bukan cuma tentang pemberian barang. Kita kasih apresiasi berupa pujian, berupa tepuk tangan dari teman-teman yang lain, dari kita juga, berupa pengakuan, itu udah apresiasi. Itu udah termasuk apresiasi untuk anak. Ya. Oke, selanjutnya studi kasus yang bakal kita jelaskan. Oke, misalnya ya, studi kasusnya kayak kelas, tergantung kebutuhan tadi kan. Tergantung kebutuhan, misalnya kita kelas 2 SD. Kelas 1 sama kelas 2 masih sama ya. Kelas 1 sama kelas 2 itu mainannya masih berhitung. Banyak yang belum bisa baca sekarang. Harusnya itu di TK. Tapi kalau untuk kita volunteer ke daerah terpencil atau hal yang buat baru gitu, bukan yang daerah kota-kota besar. Kalau kota-kota besar mungkin orang tuanya udah melatih anaknya udah dari kecil banget untuk terus dikembangkan kemampuannya, udah dimasukin les, udah dimasukin bimbel, udah diapain, udah banyak banget. Tapi kalau daerah-daerah terpencil teman-teman, jangan jangan ngebuat anak itu menjadi kecil.
tapi tetap ngebuat anak itu menjadi besar. Dengan cara kita ngebuat anak itu menjadi besar, pasti otomatis anak itu menjadi, oh aku ternyata pintar, aku bisa mengembangkan kemampuan aku ternyata gitu. Itu ya teman-teman. Jadi disesuaikan. Tapi kalau misalnya anak-anaknya udah masuk ke kelas 6, itu beda lagi, dia masuk ke materi. Bukan tentang perhitungan, bukan tentang hal-hal yang simpel lagi. Seperti itu. Oke, mungkin itu akhir dari pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator ya. Saya kembalikan kepada moderator. Boleh. Oke, pertanyaannya bagus banget ya. Nah, jadi untuk anak itu pasti moodnya naik turun. Entah dari luar, dari masalah sebelum kita datang ke tempat pembelajaran, itu pasti ada yang mempengaruhi. Mulai dari lingkungan misalnya, apa dia habis kena marah orang tuanya misalnya. Nah, itu kan mempengaruhi banget ya mood anak-anak gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita ada di kelas besar, tergantung kelasnya ya. Kalau dia kelasnya kecil, beda dengan perlakuannya dengan kelasnya besar. Kalau dia kelas besar, itu kita biarin aja anaknya dulu, tenangin aja anaknya dulu, jangan kita ganggu. Tapi kita fokus ke yang lain, biar yang lain gak terganggu dengan mood anak itu. Karena anak tadi sifatnya egosentrisnya masih tinggi banget. Jadi kita yang harus ngertiin dia. Nah, ketika udah jalan dengan anak-anak yang lain, udah situasinya udah menjadi menyenangkan, nah barulah kita tanya dengan, tapi kadang anak-anak juga butuh waktu sendiri, teman-teman. Jadi itu tergantung sikap dia ya, tergantung sifatnya. Jadi kadang anak-anak juga butuh waktu sendiri, kadang butuh cerita, tapi kebanyakan anak-anak itu mau cerita dengan kita kalau dia udah percaya sama kita. Kalau kita udah menarik, kalau kita udah menjadi dia merasa aman sama kita, dia udah secure sama dirinya kalau dia cerita dengan kita. Nah, kadang itu berpengaruh banget dengan sikap. Jadi kita harus bisa mengambil hati anak dulu dari awal. Nah, kalau dia udah bagus, udah moodnya udah cerita, udah bagus, nah baru kita gabungin lagi dengan anak-anak. Tapi seolah tidak terjadi apa-apa. Jangan sampai ngebuat anak ini menjadi beda dari yang lain. Kadang kita tuh ya, kalau misalnya anak ada satu yang merasa moodnya beda gitu, nah kadang kita tuh ngerasa anak ini jadinya ngerasa aku tuh nggak bagus gitu, aku tuh jadi dia tuh jadinya insecure, jadinya ngerasa nggak nggak worth it kayak teman-teman yang lain. Mereka teman-teman yang lain bisa belajar bareng-bareng, bisa belajar dengan maksimal, sedangkan aku apa? Nah kadang gitu anak-anak itu. Tapi kita sebagai pendidik, sebagai orang yang lebih dewasa, kita harus lebih mengerti mereka, harus lebih memberikan pengarahan kepada mereka biar mereka tuh tertarik, atau kasih
hal yang ngebuat dia moodnya itu balik, moodnya itu balik. Dengan apa? Misalnya dia kelasnya anak-anak ya, taman anak TK misalnya, kelas 1 misalnya, masih kelas 1 atau masih mau naik kelas 1. Nah, kita kasih apa? Dia sukanya apa? Kalau dia suka gambar ya kita kasih gambar dulu. Jangan langsung ke materi. Kadang anak-anak itu kalau kita udah turutin apa kemauan dia, ningkatin mood lah. Ningkatin moodnya dia, nanti pembelajaran lebih mudah untuk dijalankan. Sama aja kayak yang kelas kecil ya. Nah, kelas kecil ini kita nggak bisa fokus ke, kalau kelas kecil kan cuman beberapa orang, berarti kalau dia kelas kecil kita fokusnya ke dia, kalau dia cerita kita fokus. Jangan sampai, kadang guys, kita sebagai orang tua tuh kadang kan HP itu kan lekat banget ya dengan kita ya. Nah, jadi kadang tuh kalau misalnya anak-anak cerita tuh kita ya masih anak-anak gitu, jadi kita bacanya itu sambil main HP dengerin dia. Oh iya, kita masih ngerespon tapi main HP. Nah, itu tuh mengurangi banget rasa respectnya anak-anak kepada kita. Jadi nggak semudah itu, nggak nggak semuanya bisa kita lakuin dengan cara yang sama. Kadang kalau misalnya situasinya dia bener-bener gak mood, bener-bener gak mau belajar sama sekali, untuk dia kalau dia masih kecil, ya gak apa-apa, kita turutin dulu. Tapi harus ada nasihat, harus ada pengembangan yang kita sebutin, harus ada motivasi-motivasi dari kita. Setidaknya dia menyampaikan atau mengeluarkan pendapatnya gitu, pendapatnya, cerita-ceritanya. Setidaknya dia udah plong aja gitu rasanya gitu, walaupun dia nggak mau belajar masih karena moodnya tadi terganggu gitu. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Maaf, moderator belum di-unmute. Oke, langsung dijawab aja ya. Oke, tadi tipe anak-anak itu berbeda ya, bener banget. Nah, jadi kita harus bisa ya, kalau misalnya anak-anak itu kadang di satu yang ini suka dengan kita, yang ini enggak. Nah, jadi itu menjadikan kita perbedaan ya, perbedaan. Nah, tapi kita bisa menyeluruh bisa menggapai semua anak kalau kita menjadi menarik tadi. Jadi intinya, kalau misalnya kita udah menarik di mata anak, insya Allah semua anak itu bisa setidaknya menghargai kita lah, membuat menjadi pembelajaran itu menjadi menyenangkan. Karena kalau anak udah nggak merasa kita tuh menarik dan anak nggak bisa menghargai kita, pembelajaran itu jadi gagal guys. Karena aku pernah ada cerita nih, ada temen aku yang sama-sama ngajar volunteer di kelas ini. Kami tuh waktu itu ngajar kelas 4, kelas 3 atau kelas 4 lupa ya, kelas 3 atau kelas 4 itu kami ngajar. Aku sama temen aku ngajar kelas 3.
temen aku ngajar kelas 4 misalnya. Nah temen aku ini, dia di kelas itu merasa nggak dihargain, nggak ada anak yang mau dengerin dia. Tapi ketika orang lain yang masuk, di anak itu mau dengerin dia. Kenapa bisa kayak gitu? Kenapa bisa misalnya anak yang ini jadinya suka sama yang ini, sedangkan yang ini nggak suka sama yang ini? Kenapa bisa kayak gitu? Itu tadi karena daya tariknya, daya tarik kita. Anak tuh bisa mendengar atau bisa merasakan dari sikap kita, ketulusan kita, dari cara-cara kita kepada anak, dari cara kita menghidupkan suasananya gimana, mengerti anak. Itu harus banget ya, mengerti anak. Jadi nggak semua orang, itu kembali lagi, itu nggak semua orang, butuh banget pengalaman guys. Jadi kita harus banyak-banyak berlatih. Kalau misalnya, nah ini juga butuh ya kalau misalnya kita ada di suatu organisasi, misalnya kita habis volunteer nih, nanti kita evaluasinya bukan cuma hanya kegiatan hari ini teman-teman, harusnya ya, bukan cuma kegiatan hari ini ada yang nggak bagus atau ada yang nggak lancar, bukan cuma itu, tapi kalian bisa memberikan unek-unek kalian terhadap pelajaran hari ini. Misalnya yang tadi yang nggak dihargain, dia bilang sama orang yang lebih dihargai, kenapa ya ketika aku yang menjelaskan, anak-anak sibuk sendiri, nggak ada yang merhatiin aku. Tapi kalau kamu yang menjelaskan, jadinya anak-anak kita tuh semangat, suasananya hidup. Kenapa bisa kayak gitu? Nah itu jadinya sharing-sharingnya gitu. Jadi bisa dikasih arahan lagi dari pengalaman-pengalaman itu, kita belajar, oh kedepannya aku nggak boleh lagi kayak gini, kita coba lagi. Kalau udah dicoba lagi, oh masih kayak gini, masih gagal, kenapa bisa kayak gitu, coba lagi sampai pengalaman itu kalian dapat semua, sampai kalian udah menjadi hype lah, bisa jadi fokus ke bidang itu, bagus di bidang itu. Guys, sebenarnya pendidik itu bukan cuman sebuah profesi yang main-main. Jadi gak semua orang bisa jadi pendidik yang baik ya. Jadi kita harus banyak banget butuh pengalaman. Kalau orang bilang itu ala bisa karena biasa. Jadi kalau kita udah biasa melakukannya, anak-anak, berarti kita udah bisa tahu nih cara mengatasi anak yang kayak gini gimana, cara mengatasi anak kayak gini yang gimana. Jadi tipe-tipe anak bisa kita kuasai kalau kita udah banyak pengalaman. Jadi buat teman-teman ya, perbanyaklah pengalaman sama tingkatin kualitas diri. Oke, semoga menjawab ya pertanyaannya tadi.